Guys nanti ya, jadi narator. Oke, saya mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk mengikuti diseminasi yang saya laksanakan dengan judul membuat game pembelajaran menggunakan aplikasi MS Excel. Ya, langsung saja karena Bapak Ibu semuanya saya yakin sudah familiar dengan MS Excel, jadi tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana aplikasi MS Excel itu karena tidak perlu mengunduh lagi, tidak perlu menginstal lagi. Yang saya buat ini akan ada game TTS, bisa digunakan untuk pembelajaran apapun pembelajarannya bisa digunakan, misalnya bahasa Indonesia, PPKN, sejarah, dan semua pelajaran bisa digunakan. Karena MS Excel ini biasanya kita gunakan di angka-angka, tapi hari ini kita buat dengan huruf-huruf. Intinya, pembelajaran ini nanti, game ini, anak-anak dapat mengisi kata-kata dengan pertanyaan, dan juga mereka tahu apakah jawaban mereka benar atau salah. Ya, Bapak Ibu bisa langsung membuka juga laptop masing-masing. Saya juga akan membuka. Kita buka Excel dari Bapak Ibu semuanya. Ya, ini saya share dulu ya. Apa Bapak Ibu sudah bisa melihat yang share Excel saya? Sudah ya? Nah, ini Excel yang kosong bentuknya seperti ini. Bagaimana Bapak Suki, sudah ya? Excel yang kosong bentuknya seperti ini. Sudah, ini saya sudah praktek. Oh ya, Bapak Suki sudah ahli ini sepertinya ya. Ini saja. Ya, permainan yang bisa kita buat itu banyak. Ini contoh-contoh yang sudah saya buat. Jadi kita bisa susun kata. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyusun peribahasa. Jadi kita yang membuat kata acaknya, siswa kita yang menyusun kata-kata menjadi peribahasa yang tepat. Misalnya seperti ini, jadi misalnya saya jawab gitu ya, bagai air di daun tales, nanti ada jawaban, selamat Anda benar, mungkin seperti itu. PPKN juga bisa begitu, Ibu Aisyah, jadi misalnya susun Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, misalnya seperti itu. Jadi diacak dulu ketuhanan yang Maha Esa, misalnya seperti itu. Jadi nanti anak-anak bisa menyusun. Yang kedua, ada games tebak gambar. Nah, jadi misalnya nanti ada pertanyaan, kalau anak-anak benar, gambar itu bisa membuka beberapa slide. Jadi anak-anak, menebak matanya ini menebak siapa? Misalnya bisa digunakan dalam pembelajaran biografi ataupun tokoh-tokoh pahlawan. Selanjutnya ada TTS Bahasa Indonesia. Nah, ini akan kita pelajari, kita akan membuat TTS Bahasa Indonesia dan anak-anak nanti langsung tahu apakah jawabannya benar atau salah. Nah, seperti ini ya. Yang pertama membuatnya adalah kita buat judulnya dulu Bapak Ibu. Silakan membuat judul dulu. Misalnya saya buat judulnya TTS Bahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa membuat judulnya apapun, TTS tokoh masyarakatan, TTS sejarah, TTS PPKN, ataupun TTS yang lainnya. Ini saya bisa ya biar kelihatan. Dah, setelah itu kita akan membuat kotak-kotak TTS-nya. Bapak Ibu semuanya bisa membuat kotak.
Ya, kalau ingin membesarkan yang sama, silakan di-drag mulai angka 4 sampai angka berapapun butuhnya kita. Kalau misalnya Bapak Ibu butuh yang banyak, berarti juga harus banyak. Misalnya seperti ini, kita buat segini cukup. Kalau yang ke samping juga Bapak Ibu boleh dikecilkan seperti ini. Ya, nanti mungkin kalau saya terlalu cepat, boleh mengacungkan tangannya dan boleh langsung cek di situ. Yang saya pakai misalnya segini saja ya Bapak Ibu. Saya pakaikan garis tepi agar terlihat mana yang termasuk TTS-nya kita, bagian TTS-nya. Setelah itu kita buat di sampingnya nomor. Di sini pertanyaannya. Dan yang terakhir jawaban. Nanti kalau mau ada pertanyaan langsung saja dibuka mute-nya, langsung boleh bertanya. Ya, kita tengahkan biar bagus. Oke, kita buat dan kita sekarang membuat kunci jawabannya dulu. Misalnya Bapak Ibu mau membuat kunci jawaban. Kalau saya memakai bahasa Indonesia berarti istilah-istilah yang sesuai dengan pelajaran saya. Misalnya aku, kata aku, yang kedua kata konjungsi. Konjungsi, misalnya seperti itu. Yang ketiga misalnya puisi. Nah, 3 kata saja mungkin untuk contohnya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Sampai 100 pertanyaan juga tidak apa-apa. Biar anak-anak semangat untuk belajar. Mungkin untuk yang pertama jawaban aku saya letakkan di sini. Ya. Caranya adalah yang pertama seperti ini Bapak Ibu. Karena ini TTS jadi satu kotak satu huruf. Letakkan huruf A, K, U. Letakkan tanpa ada spasi. Jadi harus hurufnya saja. Saya letakkan di tengah, semuanya aja saya letakkan di tengah. Ya, nanti Bapak Ibu bisa meletakkan di tengah seperti ini. Terus hurufnya mau diperbesar boleh. Di bold biar terlihat. Ini ada kata aku. Untuk memberikan nomor, Bapak Ibu bisa memasukkan insert. Ya, seperti ini, letakkan di sini. Misalnya diberi angka 1. Seperti ini, karena agar tidak menutupi hurufnya, Bapak Ibu bisa berikan no fill. Ya, seperti ini. Setelah itu kita berikan di sini nomornya 1 menurun. Ya, Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Pertanyaannya disesuaikan dengan jawaban itu tadi. Misalnya aku, berarti pertanyaannya kata ganti per orang pertama gitu aja. Kata ganti orang pertama yang menggantikan pembicara. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya pelajaran PPKN boleh diganti dengan kata-kata yang lainnya, pertanyaannya boleh dimasukkan di sini. Nah, ini yang harus Bapak Ibu catat untuk jawabannya. Yang Bapak Ibu catat adalah jawabannya. Kita pakai function. Seperti ini. Bapak Ibu klik tanda fungsi yang ada di atas sini nih, ya. Setelah itu pilih muncul seperti ini. Bapak Ibu pilih yang if. Seperti ini, lalu oke. Nah, nanti akan keluar kotak seperti ini, ada logical testnya. Caranya adalah jika ada logical test di sini, jawabannya adalah aku, maka Bapak harus pilih A4 dan A5 dan A6.
Jadi kalau jawabannya ada 3 huruf, jadi kita pilihnya hanya kolom yang ada jawabannya itu saja. A4, A5, dan A6. Kalau misalnya ada 4 kata, 4 huruf, jadi nanti ada ditambah lagi dan A7 seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu kalau sudah semua diberikan sama dengan petik, ini ya Bapak Ibu di kotak ini, sama dengan petik, terus ketikkan jawabannya, aku. Lalu petik lagi. Jika sudah muncul true, berarti itu sudah benar. Lalu ada value if true, berarti adalah penilaian jika itu benar. Misalnya Bapak Ibu ingin kalau anak-anak benar menjawab, jawabannya misalnya pintar. Misalnya gitu, pintar. Atau selamat kamu berhasil, gitu aja lah. Nah, misalnya seperti itu. Lalu beri petik lagi. Jadi jangan lupa ini diapit oleh petik. Lalu yang bawahnya, jika ada value ill false, berarti kalau anak-anak salah, jawabannya mereka mendapatkan apa? Mendapatkan coba lagi. Misalnya seperti itu. Mungkin suara saya ini ya, double. Nah, seperti itu kalau sudah lalu klik OK. Nah, ini adalah jawaban mereka. Saya jadikan di tengah. Nah, selamat kamu berhasil. Nah, ini akan dilakukan ke semua jawaban atau ke semua soal yang Bapak Ibu buat. Misalnya di sini ada lagi kita buat konjungsi. Kita ketikkan Suaranya bengong-bengong. Oh, nggih, Pak. Sebentar. Saya ini dulu ya. Ya, mohon maaf. Konjung di sini S, di sini I. Mantul. Sudah. Kalau misalnya ini sudah ditulis konjungsi, baru kita buat lagi. Nomornya berapa? Misalnya nomor 2. Kita klikkan di sini. Nanti nomor 2. Nomornya berapa? 2 mendatar. Pertanyaannya dengan jawaban konjungsi adalah kata hubung. Nita, boleh masuk? Monggo. Itu aku ngidupnya ya HP sama Bagaimana? satunya dimatikan biar nggak terus suaranya. Oh, Nggak enggak, Bapak Ibu. ntar kan di laptop sama HP ya suaranya. Salah satu dimatikan. Oh, enggak, siap. Nah, ini pertanyaannya konjungsi, kata penghubung yang menghubungkan antar kata frasa antar Aduh. Nah, misalnya seperti ini. Jawabannya Bapak Ibu langsung bisa klik function, lalu pilih if, lalu pakai logika tes. A5 ditambah, bukan ditambah plus ya Bapak Ibu, maaf. B5 dan seperti ini. Jadi semua jawabannya harus pakai dan.
Ntar sampai H5 dan akhirnya I5. Kalau sudah baru diberikan tanda sama dengan petik jawabannya konjungsi. Lalu ada petik lagi. Kalau ada di sini true berarti sudah benar. Ingin diberi apa jawaban nilai kalau misalnya mereka benar? Misalnya jawabannya diberi sip gitu boleh. Oh maaf, belum ada ini. Atau misalnya centang dan tanda silang juga boleh. Di sini juga diberi, kalau salah diberi tanda silang. Lalu oke. Ini adalah jawaban yang benar. Nanti semua Bapak Ibu soalnya langsung dibuat seperti itu. Kalau sudah, semua tanda, semua kotak yang tidak dipakai bisa dihitam. Misalnya seperti ini hanya 2 soal saja. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa mendelete semua jawaban yang ada di kotak ini. Ya, mungkin seperti ini. Saya bisa biar kelihatan. Ya. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Lalu nanti anak-anak tinggal menjawab saja. Misalnya nomor 1 menurun. Kata ganti untuk orang pertama yang menggantikan pembicara. Oh, jawabannya adalah aku. Misalnya seperti itu. Aku. Enter. Nah, lalu akan ada kata selamat kamu berhasil. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kalau mereka sudah menulis jawabannya, lalu di enter, maka akan keluar selamat kamu berhasil. Jadi, kalau mereka sudah menulis jawabannya, lalu di enter, maka keluar selamat kamu berhasil. Untuk yang kedua misalnya, kata penghubung yang menghubungkan antar kata, antar frasa, antar kalimat, itu jawabannya misalnya konjungsi. Bisa? Nah, seperti ini. Enter. Nah, maka akan muncul kata sip. Ya, kalau misalnya mereka salah, misalnya di sini mereka jawab dia. Gitu. Ya, dua-duanya akan salah karena di sini mereka juga tidak akan bisa menjawab. Nah, mungkin itu untuk membuat TTS. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan sendiri dengan jawaban-jawaban yang benar. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin satu kata saja, maksudnya satu template ganti dengan jawaban yang lainnya bisa. Misalnya template saya dipakai oleh guru agama. Di sini bisa diganti misalnya doa. Pertanyaannya kita ganti kegiatan yang dilakukan setelah beribadah. Misalnya seperti itu. Nah, jawabannya adalah doa. Tapi kalau di sini masih salah, rumusnya kita ganti doa. Seperti itu. Nah, dan jawabannya nanti adalah kegiatan yang dilakukan setelah beribadah. Jawabannya doa, selamat kamu berhasil. Mungkin itu. Untuk game yang pertama, mungkin ada pertanyaan dari guru. Langsung boleh lalu bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sudah ya, tidak ada. Untuk game yang kedua adalah game tebak bahasa. Bapak Ibu guru bisa menggantinya dengan susun kata ataupun susun apapun yang bisa disusun. Ya, ini intinya juga sama seperti yang tadi. Rumusnya juga sama, tapi ini tinggal mengajak pertanyaan menjadi jawaban yang benar. Kita buat dulu di sini. Susun kata peribahasa misalnya seperti itu ya. Bapak Ibu bisa misalnya susun Pancasila, susun undang-undang,
susun judul novel. Misalnya ya kalau di bahasa Indonesia itu susun judul novel, misalnya seperti itu. Ini ada susun kata peribahasa. Yang pertama kita buat adalah kata acak. Di sini adalah jawaban. Ya, agar bagus kita buat seperti ini, Ibu, biar tidak ya, saya besarkan. Ya, seperti ini. Misalnya saya buat peribahasanya, misalnya ada udang di balik batu. Jawabannya ada udang. Ini juga tidak boleh ada spasi. Jadi setelah kata ada, ya, tidak boleh ketambahan spasi satupun. Jadi harus pas ya, Bu. Ada udang di balik batu. Seperti ini. Lalu di sini kita beri tanda cek. Di sini jawabannya anak-anak. Kita akan membuat kata acaknya dulu. Jadi ini kata-kata ini kita acak. Misalnya di sini ada udangnya di sini di balik batu seperti ini. Jawaban ceknya ada di sini Bapak Ibu. Kita buat function lalu oke. Logical testnya kita tulis di sini. Yang benar adalah ada C6 yang berada di C6 dan udang ini ada di D6 dan D-nya ada di E6 dan baliknya ada di F6 dan terakhir batu. Kalau sudah, maaf, sama dengan petik, ketikan ada udang tanpa spasi di balik batu. Nah, ada petik lagi. Jika sudah tahu berarti itu sudah benar. Jawaban kalau benar nilainya apa? Benar nilainya saya beri di sini. Selamat kamu benar. Nah, seperti ini. Kalau salah apa? Coba lagi. Kalau sudah baru klik. Okay. Jadi harus ada true, jawaban salah, benar, jawaban salah. Oke. Setelah itu, ini mungkin kita beri warna kuning. Bapak Ibu boleh memberikan warna di sini warna hijau. Ya, terserah Bapak Ibu semuanya. Seperti ini. Biar bagus, kita tengahkan. Ya, seperti ini. Kalau sudah, ini kita hapus Bapak Ibu. Di jawaban yang tempat jawaban itu kita hapus. Delete, jret. Berarti nanti ada kata coba lagi. Kita harus perhatikan di sini. Apa ya? Kita harus disusun. Misalnya di sini anak-anak batu di udang ada balik terus enter. Nah, kalau masih salah masih ada kata coba lagi. Sedangkan kalau misalnya benar ada udang di balik batu, misalnya seperti ini, lalu enter, ada kata selamat kamu benar. Nah, ini bisa digunakan nanti Bapak Ibu kalau misalnya online, bisa digunakan di spreadsheet yang ada di Google. Jadi ada Excel yang di Google-nya kita bisa memakai semuanya di Google. Di aplikasi atau di akun Google kita, di situ ada pilihan Google Formulir,
Google ini Excel, Google dokumen. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya di situ. Kita nanti tinggal kirimkan linknya ke murid-murid kita, dan murid-murid kita langsung bisa mengisinya di situ dan terkirim ke kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang mungkin itu saja ya, 2 permainan dulu. Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di pembelajaran di Bapak Ibu di kelas atau di rumah. Jadi kita buat di rumah, lalu kita kirimkan linknya ke anak-anak. Anak-anak bisa mengisinya dan kita langsung bisa membuka jawaban. Mungkin seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa, atau mungkin saya maaf tadi terlalu cepat. Intinya adalah di jawabannya. Iya, jadi di jawabannya anak-anak itu intinya. Gitu Bapak Ibu. Ini ada di bawahnya cek, itu adalah inti dari jawabannya. Boleh dibuat seperti susun kata, boleh dibuat susun huruf atau susun puzzle, boleh. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dikembangkan sendiri. Mungkin ada pertanyaan, boleh? Ya Bapak Ibu, monggo. Ibu Nita, Rosa, kita sudah mengisi kayak apa namanya? Mengisi materinya ke Excel itu nanti kirim ke murid-murid gitu gimana caranya? mengisi materi untuk Enggak, maksudnya selanjutnya setelah kita sudah mengisi bahan apa tuh bahan materi atau bahan Excel itu tadi, terus cara mengirimkan ke murid-murid biar bisa diisi sama murid-murid itu gimana caranya? Oh iya, sebenarnya ada 2 cara. Jadi bagaimana cara mengisinya? Sebenarnya ada 2 cara. Bapak Ibu bisa secara online, memang benar-benar online, atau dengan cara mengirim filenya seperti ini. Jadi bisa dibuat seperti ini Bapak Ibu. Sebentar. Kalau misalnya menggunakan yang online penuh, Bapak Ibu bisa menggunakan yang spreadsheet yang ada di Google, akun Google-nya Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan spreadsheet-nya itu, jadi kita membuatnya secara online langsung, dan linknya bisa kirimkan ke anak-anak. Nah, sedangkan kalau yang kedua itu secara offline, Bapak Ibu bisa menggunakan Excel biasa saja, lalu nanti dikirimkan, kalau sudah jadi ya, itu ini dihapus, itu bisa dihapus. Jadi cara menghapusnya seperti ini Bapak Ibu. Sebentar. Saya share lagi. Nah, misalnya ini tadi kan sudah jadi, kita sudah bisa membuat seperti ini. Saya kecilkan dulu ya, misalnya seperti ini. Bapak Ibu bisa menghilangkan tanda yang di sini dengan cara Ctrl Shift tanda panah seperti ini, lalu di-hit. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan ke anak-anak seperti ini. Jadi mereka bisa mengirimkan seperti ini dan langsung bisa terisi oleh mereka. Sedangkan kalau secara online penuh Bapak Ibu bisa menggunakan di spreadsheet itu. Di Google akun Google-nya Bapak Ibu masing-masing. Begitu Bu Aisyah, bagaimana?